Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Ahmad Nuzul Saputra dari kelas PTKD jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan memaparkan materi pada mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampu saya Bapak Dr. Mustari Lamada SPDMT dengan judul Software Komputer. Masuk ke materi. Yang pertama, pengembangan peran perangkat lunak. Yang pertama, pada era awal, perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki area distribusi yang terbatas. Produk perangkat lunak untuk dijual masih sangat langka dan kebanyakan perangkat lunak dikembangkan dan digunakan oleh orang atau organisasi yang sama dan pada era ini tidak ada pendokumentasian. Lalu yang kedua, era kedua ini pada 1960 sampai 1970-an, di mana sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Lalu yang ketiga, pada 1980 sampai 1990, sistem terdistribusi multi-komputer yang masing-masing memberlakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Lalu era keempat, tahun 2000, menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Mesin desktop yang kuat yang dikontrol oleh sistem operasi yang canggih, jaringan lokal dan global, serta digabung dengan aplikasi perangkat lunak yang maju menjadi sebuah aturan. Hingga saat ini perangkat lunak memiliki dua peran, yaitu sebagai produk dan juga sebagai kendaraan. Di mana sebagai kendaraan yaitu mengantarkan sebuah produk seperti untuk kontrol komputer, program, dan lainnya, dan sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Lalu perspektif industri, pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada 4 perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol metode dan alat-alat yang kita kenal dengan hardware engineering. Sayangnya pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan, dan pada masa-masa awal pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para programmer bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. Lalu abad pabrik perangkat lunak. Jadi pada perusahaan atau pabrik, baik itu perusahaan besar maupun kecil, memiliki software plan di mana terdapat ribuan aplikasi yang harus sangat diperbarui. Berikut saya tampilkan 3 aplikasi tersebut. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu mengalami 40 generasi perubahan dan tidak dapat diperbarui. Lalu yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data yang telah kritis dan tidak diketahui struktur internalnya. Lalu yang ketiga, embedded system yang sangat aneh dan berlaku yang tidak dapat dijelaskan serta tak dapat diperbaiki. Kemudian, daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer, sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Ini juga memberikan persaingan pada produsen-produsen perangkat lunak seperti Alphabet, Microsoft, Tencent, dan Facebook. Kemudian, perangkat lunak. Gambaran perangkat lunak bisa dilihat dari 3 aspek ini. Kemudian pertama yaitu perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Lalu yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan dari suatu program. Kemudian karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Lalu yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan pemeliharaan dan nilai yang membedakan perangkat lunak dengan perangkat keras. Kemudian yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Memesan perangkat lunak secara terpisah tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang lengkap, bukan sebagai komponen yang dipasangkan ke dalam program-program yang baru. Kemudian, komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak yang pertama, reusability, merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi dan harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai pada berbagai program yang berbeda.
Dalam komponen perangkat lunak disusun dengan bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat mesin atau bahasa assembly merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Lalu yang kedua, bahasa tingkat menengah memungkinkan perangkat lunak serta program tidak bergantung pada mesin. Bahasa tingkat menengah juga disebut 3 generasi bahasa komputer pertama. Lalu yang ketiga, bahasa generasi keempat, di mana bahasa generasi keempat disebut sebagai bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Kemudian, aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, semisal compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Lalu yang kedua, perangkat lunak real time merupakan program yang memonitor kejadian dunia nyata pada saat terjadi, yang terdiri atas komponen pengumpul, komponen analisis, komponen kontrol, dan komponen monitor. Lalu yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Sistem Discrete telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atamis yang mengatur satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Kemudian yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi, otomotif, biologi, dan sebagainya. Selanjutnya masih aplikasi perangkat lunak. Yang kelima, yaitu embedded software, merupakan dalam read-only memory atau RAM dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri seperti kontrol bahan bakar, tampilan dashboard, sistem RAM. Kemudian yang keenam, perangkat lunak komputer personal, pengolahan kata, speech grafik komputer, multimedia, hiburan, dan personal jaringan eksternal merupakan contoh dari perangkat lunak komputer personal. Kemudian yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Kemudian yang terakhir, sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem. Oke, mungkin hanya ini materi software komputer yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan berterima kasih juga kepada dosen pengamat saya Bapak Dr. Mustain Mada SPDMT. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, jazakallahu khairan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.